Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dipulihkan untuk menjadi saksi dari sebuah kisah yang ada di Alkitab. Kita akan membacanya dari Daniel 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Kalau kita membaca judul perikop di sini adalah Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Seperti kita ketahui bahwa Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat terkenal di Babilonia, dan dalam kisah Alkitab ataupun sejarah dunia kuno, Raja Nebukadnezar ini sangat terkenal. Dia berkuasa pada waktu itu pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar ini terkenal sebagai raja yang sangat kuat, cerdas, kejam, dan tentu sombong, karena dia merasa bahwa kekuasaan ada di tangannya. Dia dapat melakukan apapun dengan kekuasaan yang dia miliki. Sampai suatu kali Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia tidak dapat mengartikan mimpinya. Kemudian dia memanggil orang-orang yang berilmu di negerinya, para orang-orang kasdim, para ahli nujum, semuanya dipanggil untuk mengartikan mimpinya. Namun tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi daripada Raja Nebukadnezar ini. Hal ini menjadi kegelisahan buat Nebukadnezar. Sampai kemudian datanglah Daniel, orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, orang yang sangat luar biasa yang dipilih Tuhan untuk dapat mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Ketika itulah Raja Nebukadnezar baru merasakan bahwa ada kuasa yang lebih besar daripadanya. Sampai akhirnya selama 7 masa Raja Nebukadnezar ini direndahkan oleh Tuhan. Ia kehilangan akal dan hidupnya seperti binatang selama 7 masa. Ia baru mengakui kebesaran Tuhan setelah hal itu terjadi. Demikian pula dengan kita semua Bapak Ibu. Dari kisah ini kita belajar, mungkin ada hal-hal kesombongan di dalam diri kita yang kita merasa bahwa kita mampu karena kita bisa. Kita bisa mengerjakan ini dan itu, kita bisa berkarya ini dan itu, semua karena kekuatan kita. Mungkin tanpa disadari kita memikirkan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tidak mau kita semua boleh melakukan hal itu, karena seperti kita ketahui bahwa kekuasaan yang luar biasa itu hanya daripada Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal ini dan itu, bisa mengerjakan ini dan itu, sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa, semua karena Tuhan yang hebat yang ada di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk mengerjakan semuanya. Tidak ada satupun hal yang kita kerjakan di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Mari Bapak Ibu, kalau masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kesombongan-kesombongan yang ada di dalam diri kita yang mungkin kita sembunyikan, mari kita akui hari ini di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan kita, dan Tuhan akan memakai hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.